Gimana yang udah nonton bacaan aku dari part pertama dari Unfamiliar Twins? Gimana? Aduh guys, gila ya. Yuk kita baca lagi. 2. Putra lalu Pis. Hubungan keluarga bukan dilihat dari yang saudara, tapi dari tiap momen yang dihabiskan bersama. Galileo Kansah lalu Pis. Lelaki itu berjalan dengan santai di koridor sekolahnya yang sepi. Jam sudah menunjukkan pukul 9, namun lelaki itu masih belum berada di kelas. Padahal kelas sudah dimulai sejak 1 jam yang lalu. Beberapa menit kemudian lelaki itu telah tiba di depan kelasnya. Ia pun mengetuk pintu kelas sebanyak 3 kali, membuat guru yang mengajar di sana akhirnya menoleh. Morning, ma'am. Sapa Galileo sembari tersenyum manis. Lelaki itu dengan santai melepas kacamatanya dan melenggang masuk ke dalam kelas begitu saja tanpa melaporkan apapun ke guru yang saat itu sedang berdiri di depan. Galileo langsung berjalan menuju kursi yang berada di belakang. Lelaki itu dengan santai menendang kaki kursi yang saat itu sudah diduduki. "Woi, bangku gue nih," Galileo berkata dengan nada yang cukup kencang sehingga membuat seisi kelas menatap ke arahnya. Sabrina, guru yang mengajar di depan, pun hanya bisa mengelus dada untuk berusaha sabar. Sia-sia jika memarahi putra tunggal keluarga Lelupis, yang nanti dia bisa kehilangan pekerjaan. Lelaki yang duduk di kursi tersebut pun akhirnya bangkit dari situ tanpa melawan ataupun mengeluarkan argumen. Yang langsung pindah ke kursi kosong yang berada di depannya. "Thanks bro," ucap Galileo sambil menunjuk lelaki yang baru saja pergi dengan jari telunjuknya. Kemudian Galileo melemparkan tasnya yang sejak tadi bertanggar di bahu kanannya ke bangku yang berada di samping. "Titip tas gue," ujar Galileo enteng. Gadis yang duduk di bangku itu pun mengangguk kaku. Hal itu langsung disambut tindikan jari oleh Galileo. "Good job." Galileo langsung duduk di kursinya. Lelaki itu memiringkan badannya ke samping sehingga kakinya menghalangi jalan, kemudian ia menopang dagunya menatap ke arah layar proyektor yang ada di depan. "Oke, kita lanjut materi yang tadi," ucap guru tersebut pada akhirnya. "Siapa yang mau membacakan materi pada buku LKS halaman 46? Tanya guru itu. Seorang siswi mengangkat tangannya. "Baik Angel, silahkan dibaca materinya." "Baik Bu." Gadis bernama Angel itu pun akhirnya mulai membaca materi pada buku tersebut. Mendengar hal itu membuat Galileo merasa mengantuk. Lelaki itu benar-benar bosan dengan pelajaran kali ini. Memang sih, Galileo selalu merasa bosan di semua mata pelajaran. Namun pelajaran ini membuatnya menjadi bosan berkali-kali lipat. Sampai di momen duduk di atas kursi, Galileo kembali bangkit dari duduknya. "Mau kemana kamu?" tanya Sabrina. "Your class is so boring, Mam atau Maam nih?" ucap Galileo sebelum dengan lancang keluar dari kelas tersebut. Saya nggak habis pikir dengan anak satu itu. Apa dia tidak pernah belajar sopan santun? Sabrina datang dengan marah-marah sambil membawa buku pelajaran di tangannya. "Ada apa, Mam?" Maaf ya guys kalau salah pengucapannya, tanya seorang guru yang duduk di sebelah Sabrina. "Itu si Galileo." Kesabaran saya sudah habis menanggapi tingkah dia. Apa pihak sekolah tidak bisa memberikan sanksi tegas kepadanya? Lama-lama bisa stres lihat tingkah murid berunggah satu itu. Tiba-tiba ada sebuah kursi yang menabrak pelan kursi Sabrina dari belakang. Sabrina pun membalikkan badannya berniat untuk protes, namun beberapa detik setelah kursi itu berputar, nampak seorang anak laki-laki yang duduk di sana sambil menopang dagunya. "Ya Allah." Galileo melambaikan tangannya kepada Sabrina sambil tersenyum manis. "Kebetulan banget, Maam, saya lagi main game di sini," ujar Galileo. Sabrina mematung pada tempat duduknya, sedangkan guru-guru lainnya hanya bisa menatap kasihan ke arah Sabrina. "Sekalian ngomongnya di depan saya." Galileo menatap ke arah Sabrina dengan tatapan mengintimidasi. "Hanyakah saya dijadiin bahan gibahan sama guru-guru?" ujar Galileo bangkit dari duduknya. "Tipis oke, saya orangnya nggak baperan, jadi tenang aja," ucap lelaki itu sambil menyunggingkan senyum tipis. Galileo kemudian membalikkan badannya menuju pintu keluar. Seketika itu senyum yang tadinya terpampang di wajahnya seketika menghilang, menyisakan tatapan tajam yang menusuk. Galileo melangkah pergi bersama dengan buku-buku jarinya yang kuku kali ya guys. Kuku jarinya yang mengapal kuat. Galileo mengangkat kedua kakinya ke atas sofa, pandangannya tertuju fokus pada layar televisi di depan, sembari jari-jarinya berkutat pada stik PS yang berwarna putih. Itu padahal sejak tadi ibunya berkali-kali memanggilnya, namun hal itu tak digubris oleh Galileo. "Gale, taruh dulu PS-nya. Ini makanannya ntar jadi dingin loh." Matia akhirnya menyerah untuk meneriakkan nama putranya dan memilih berjalan mendekati ke arah ruangan tamu. Mama panggilin dari tadi." Matia menoleh kepala Galileo pelan. "Aduh mah, bentar lagi," kalau Galileo. Graha, ayah dari Galileo, baru saja turun dari ruang kerjanya pun menatap ke arah anaknya sambil geleng-geleng kepala. "Kalau dalam hitungan 3 kamu belum duduk di meja makan, papa bakalan sita PS baru kamu itu,"
ucap Graha sambil berjalan santai menuju ruang makan. Matia pun menemani suaminya itu. Ya nggak apa-apa, bisa beli lagi yo. Saluta Galileo. Dan juga kredit card kamu, ucap Graha. Masih ada uang cash, ucap Galileo. Mobil kamu juga. Lanjut Graha. Nggak mungkin, ucap Galileo. Papa nggak main-main. Ucap Graha. 1, 2, sit. 4 Galileo. Lalu lelaki itu langsung membanting stick PS yang ia pegang dan buru-buru berlari ke arah ruang makan yang letaknya berdekatan dengan ruang tamu. 3, tepat di hitungan ketiga Galileo telah duduk di kursi meja makan di hadapan kedua orang tuanya. Hal itu pun membuat Matia tersenyum. Kalau mama yang manggil, mana mungkin mau kamu datang secepat ini, ujar Matia. Ya kan tadi lagi main, Ma, ucap Galileo. Papa nggak asik pakai ngancam segala anak badung begini, mana bisa dipakein cara halus. Biar kita kasih latihan militer sekalian, biar keluar aura jantannya, ujar Graha. Deh, gue jantan begini, ujar Galileo tak terima. Mana ada cowok jantan bermasalah dikit sama guru kalau langsung nelfon asisten untuk nyelesain, ujar Graha. Galileo mendelik. Tahu dari mana, tanya lelaki itu. Kamu pikir papa nggak bakalan tahu gerak-gerik kamu? Sialan pakluman. Galileo membanting pelan sendok yang dia pegang ke atas piringnya. Papa nggak mau lagi gemes enaknya sama orang nggak bersalah. Apalagi itu guru kamu, seharusnya kamu bisa hormat sama dia. Ya elah, gimana mau hormat kalau gurunya kayak gitu, ucap Galileo meremehkan. Udah, jangan berantem, makan dulu biar nggak dingin, ucap Matia menengahi. Mah, cake yang Gale mau udah dibuatin, tanya Galileo. Matia mengangguk. Udah kok, jawab Matia. Bi, cake yang ada di kulkas nanti tolong kasih ke Gale ya, pinta Matia. Baik nyonya. Kamu mau aja disuruh sama ini anak, ucap Graha. Nggak apa-apa, aku juga suka buat kue. Sirik dah, dangus Galileo. Oh iya, gimana kabarnya? Udah ketemu, tanya Matia. Udah, kemarin setelah Lukman datangnya di bupatinya, dia jelasin kalau saat ini anaknya sedang ada di Jakarta, ucap Graha. Siapa? Tanya Galileo. Bapak belum jelasin kamu ya? Galileo menggeleng. Jelasin apa? Kamu ingat dulu Papa pernah bilang kamu punya kembaran? Tanya Graha. Galileo tampak berpikir sejenak. Ingat kayaknya. Kenapa? Papa dari beberapa tahun terakhir terus nyariin keberadaan ibu kandung kamu dan kembaran kamu itu, jelas Graha. Dan ternyata Papa malah nemu kembaran kamu ada di panti asuhan, terangnya. Galileo hanya mengangguk-angguk mendengarkan penjelasan Graha. Laki itu sedang sibuk menyantap sup ikan yang ada di hadapannya. Terus, Papa udah nemu panti asuhannya, tapi kembaran kamu udah keluar dari sana 1 tahun lalu, jar Graha. Papa udah cek dan ternyata kembaran kamu sekarang di Jakarta. Oh, bagus deh, ujar Galileo. Mungkin sebentar lagi Papa bakal nemuin keberadaannya. Galileo menepuk-nepuk kedua tangannya sambil mangut-mangut. Congratulations, serunya. Graha menggelengkan kepalanya keheranan. Emang kamu nggak pernah bener? Bukannya kaget atau senang? Ini reaksi kamu malah santai aja. Beritanya kurang mengejutkan. Pengusaha minyak bumi terbesar di Indonesia ternyata selama ini mempunyai seorang putri yang disembunyikan. Terlalu mainstream. Setiap keluarga kaya pasti beritanya nggak jauh-jauh dari itu, ucap Galileo. Matia menatap ke arah putranya. Kamu nggak senang bakalan ketemu kembaran kamu, saudara yang nggak pernah dia temuin dari kecil? Apa masih bisa disebut seorang saudara? Apalagi kembaran? That's bullshit. Hubungan keluarga bukan dilihat dari yang secara, tapi dari tiap momen yang dihabiskan bersama. Galileo bangkit dari duduknya. Galileo duluan ke atas, ucapnya. Bi, bawa cake-nya ke kamar, teriak Galileo sebelum akhirnya pergi dari ruang makan. Kembaran di umurnya menginjak angka 17 tahun. Omong kosong macam apa itu? Haha, gimana? Guys, gila sih. Gila, keren banget. Sumpah. Nah, aku nggak tahu ya ini untuk Kanina sendiri ada part love-nya sama Giorgio kah? Aku nggak tahu. Serius, aku nggak tahu. Aku nggak bisa menebak. Pokoknya stay tune. Tinggalin juga jejak kalian di kolom komentar, like dan subscribe. Okay? See you next time. I love you all.